Yang saya hormati Kepala SMP Dian Harapan dan Mogot, Bapak Willy. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru sekalian, serta yang saya kasihi teman-teman kelas 9. Selamat pagi dan salam sejahtera. Mari kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberikan kita anugerah dan kasih-Nya. Saya juga berterima kasih karena sudah diberikan untuk berpitato, sekaligus mengajak Bapak dan Ibu guru serta teman-teman untuk menjalankan tugas dan panggilan menjadi saksi Kristus sebagai anak-anak Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Untuk menghargai sesama tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan budaya. Hadirin yang berbahagia, mengapa kita bisa lahir atau datang ke dunia ini serta memiliki sifat seperti orang tua dan sang pencipta? Kejadian 1 ayat 26-27 ini menjelaskan bahwa kita manusia bisa memiliki gambar dan rupa Allah atau imago Dei karena Allah memberikan sifat seperti akal budi, hati nurani, dan kemampuan untuk bersosialisasi sehingga manusia bisa berkomunikasi dengan sesama dan sang pencipta. Imago Dei ini bersifat universal karena seluruh alam semesta adalah ciptaan Allah, sehingga seluruh gambar dan rupa Allah ada di seluruh semesta. Allah menciptakan manusia dengan ciri dan sifat yang berbeda-beda yang membuat manusia unik. Hal ini terjadi karena adanya proses pindah silang yang merupakan peristiwa pertukaran segmen dari kromatik yang bukan saudara dari sepasang kromosom homolog. Proses pindah silang terjadi pada tahap fase 1, di mana kromatik akan saling bersilangan dan menukarkan materi genetiknya, sehingga gen-gen dapat berpindah dari satu kromosom ke kromosom homolognya. Hadirin yang berbahagia, dampak dari pindah silang terlihat pada fenotip dan genotip seorang. Mengapa? Karena saat genotipnya berbeda, pasti fenotipnya juga berbeda. Gen dari ibu dan ayah berbeda untuk memproduksi setiap keturunannya karena gen pada kromosom yang dibawa oleh sel sperma dan sel telur juga berbeda-beda. Itulah sebabnya saat efek pindah silang terjadi dan terpisah-pisah, ada banyak peluang gen muncul secara bervariasi. Sebagai contoh, saya dan saudara saya yang sama-sama memiliki rambut lurus tetapi berbeda secara ketebalan. Hal ini menimbulkan adanya keberagaman dalam keluarga kami. Keberagaman yang ada di Indonesia itu cukup banyak. Keberagaman tersebut bisa terjadi karena adanya suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan seperti suku, ras, agama, dan golongan. Keberagaman suku adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain, berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan khususnya bahasa. Contohnya, Batak, Toba, Mandaling, Karo, Nias, dan sebagainya. Lalu, keberagaman ras adalah keberagaman penduduk Indonesia yang didasarkan pada warna kulit dan ciri lain bersifat fisik. Contoh, dari keberagaman ras, ada orang Sumatera merupakan ras Malayan Mongoloid, sedangkan orang Papua merupakan ras Melanesoid. Setelah itu, keberagaman agama adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan. Contoh dari keberagaman agama adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terakhir, keberagaman golongan adalah macam-macam bentuk organisasi dan golongan yang ada di masyarakat. Contohnya adalah misalnya di Jawa Timur saja ada berbagai perbedaan budaya. Contoh lainnya konkret, misalnya di Banyuwangi antara sisi timur, barat, selatan, dan utara semua memiliki perbedaan. Hadirin yang berbahagia, keberagaman yang dimiliki Indonesia memiliki nilai positif bagi kemajuan bangsa. Mengapa demikian? Pertama, keberagaman tentang kekayaan negara atau budaya bangsa. Alasan dari hal tersebut karena Indonesia mempunyai banyak keindahan alam yang ada di Indonesia. Kedua,
Keberagaman tentang mempererat persatuan dan kesatuan Indonesia dan memperluas untuk membentuk toleransi kepada masyarakat. Cara kita bisa menjadi bersatu dan toleransi adalah dengan membentuk hubungan yang sosial dan saling menghargai. Ketiga, keberagaman tentang menjadi daya tarik wisata. Dari hal tersebut, kita dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan, seperti contohnya Pulau Bali, yang dimana menjadi daya tarik bagi warga asing. Keempat, keberagaman tentang peningkatan yang ada dalam. Namun, tahukah saudara sekalian bahwa dalam keberagaman ini ada satu penyebab utama yang suka sekali membuat perpecahan dan kerusuhan sehingga kita jatuh dalam dosa dan merusak makna dari Imago Dei ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Maka manusia tidak mampu alias gagal menyampaikan cerita Allah kepada dirinya sendiri, kepada sesama, dan kepada Allah. Kejadian 9 ayat 6 dan Yakobus 3 ayat 9 di dalam Imago Dei termakna hukum kasih dan anugerah Allah. Di dalam anugerah Allah tersebut, maka manusia dimampukan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Karena itu, hukum terutama yang Allah ingin manusia dapat lakukan yakni mengasihi Allah dengan segenap hati dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Karena itulah makna dari Imago Dei, serupa dengan Allah yang adalah kasih. Tanpa kasih Allah, maka manusia tidak mampu mengasihi sesamanya. Bahkan memandang perbedaan sebagai suatu kekurangan yang kerap menjadi pemicu perpecahan dan hinaan. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita adalah bagian dari keberagaman yang ada di Indonesia, baik secara fisik, suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Keberagaman saya diwariskan oleh orang tua saya. Kemiripan saya dengan ayah saya adalah kami berdua memiliki bentuk wajah yang lonjong dengan kulit yang berwarna putih serta rambut yang tebal. Selain itu, saya juga mirip dengan ibu dari bentuk gigi seri yang menyerupai kelinci, kuping telinga yang melekat, dan postur tubuh yang tinggi kurus. Saya juga memiliki ciri-ciri yang saya peroleh dari kedua orang tua saya seperti rambut lurus. Saya dan keluarga saya merupakan orang Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kami sekeluarga berasal dari ras dan suku Jawa. Golongan yang kami miliki adalah Hadirin yang berbahagia, Tuhan berfirman bahwa kita harus bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihinya. Namun, dosa membuat manusia gagal dalam menerima perbedaan dalam keberagaman, khususnya suku, agama, ras, golongan, dan budaya. Manusia seringkali meremehkan, merendahkan, dan menganggap dirinya dan kelompoknya lebih baik dari orang lain. Hal itulah yang akhirnya berkembang menjadi sebuah konflik. Seperti berita contoh tentang konflik antar agama yang terjadi di Aceh. Padahal pada awalnya pemerintah memberikan peraturan spesial bagi Aceh agar tidak memerdekakan diri sendiri serta mendirikan negeri khilafah seperti yang masyarakat Aceh tuntut zaman dahulu. Namun saat pada tahun 2015 ada kerusuhan antara umat Muslim dan Nasrani sempat terjadi. Demonstran dari kubu Islam menginginkan pemerintah untuk membongkar beberapa gereja Kristen di Aceh. Korban pun berjatuhan, beberapa orang dari kedua belah pihak banyak yang terluka. Untungnya, kompani ini tidak melebar dan dapat diatasi sebelum permasalahannya melebar. Hadirin yang berbahagia, konflik disebabkan karena kegagalan penerimaan manusia harusnya tidak perlu terjadi. Oleh karena itu, kita sebagai anak terang harus ikut terlibat aktif dalam menjaga persatuan dalam keberagaman. Bagaimana caranya? Pertama, melakukan gotong royong dengan saudara kita yang lain. Kedua, bisa menghargai setiap hal yang saudara kita lakukan, seperti saat berpuasa, Natalan, dan lain-lainnya. Bapak, Ibu, serta teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tapi karena dosa, kita merusak gambar dan rupa Allah itu dengan merendahkan dan menghina orang yang berbeda dengan kita, baik secara suku, agama, ras, budaya, dan golongan. Oleh karena itu, kita sebagai anak terang harus terlibat aktif dalam menjaga keberagaman
Indonesia dengan menghargai perbedaan yang ada. Matius 22 ayat 27-40 dijelaskan bahwa kita harus menjalankan tugas dan panggilan Tuhan untuk menjadi saksi Kristus bagi anak-anak Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa dari Allah dengan bagaimana kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan mengasihi diri sendiri. Demikian pidato ini saya sampaikan. Saya berharap pidato ini dapat bermanfaat dan dapat meningkatkan kesadaran untuk menghargai perbedaan dan menghormati sesama sebagai sebuah individu dan sebagai anak Allah. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan dan meminta maaf jika ada kesalahan yang saya buat. Selamat pagi, Tuhan Yesus